Shalom pemirsa yang kami kasihi dimanapun berada. Kita bersyukur kita boleh kembali bersama-sama dalam panel diskusi Sekolah Sabat dari studio Voice of Seven Jalan Tanjung Anom nomor 7 Surabaya. Adapun kedua panelis kita pada saat ini adalah Pendeta Del Sompotan Gembala Jemaat Tanjung Anom Surabaya. Shalom Pendeta. Shalom Pendeta Beni. Dan yang kedua adalah Pendeta Abri Santoso, Gembala Jemaat Tidar 2 dan Jemaat Taman Getsemani. Shalom Pendeta. Shalom Pendeta Tobing. Judul pelajaran kita pada saat ini, pelajaran kedua adalah tanda-tanda keilahian. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi dimanapun berada, bila mana Anda merindukan pelayanan dalam doa dan yang lainnya, boleh menghubungi nomor yang ada di layar Bapak Ibu saudara-saudara. Untuk memulai diskusi kita pada saat ini, mari kita sama-sama bersatu dalam doa yang dibawakan oleh Pendeta Del Sompotan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu oleh karena besar kasih dan kemurahan Tuhan yang Engkau selalu berikan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan menyampaikan pelajaran Sekolah Sabat. Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar pelajaran ini boleh dengan baik kami sampaikan dan dapat dimengerti dengan jelas oleh pemirsa di mana saja berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Amin. Ayat pada saat ini adalah Yohanes pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-25 dan 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Pertimbangkan sekali lagi fakta menakjubkan bahwa anak Allah yang ilahi dan kekal, Tuhan yang memang dari mulanya adalah pencipta, mengosongkan dirinya dan menjadi Allah di dalam kedagingan kita manusia. Kenyataan yang mencengangkan ini banyak dibuktikan dalam kitab suci. Pekan ini kita akan membahas ada 3 mukjizat yang berdiri sebagai bukti pasti dari keilahian Kristus. Ketika dia menyatakan, Yesus Kristus katakan, "Akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah kebangkitan dan hidup." Mari kita dengarkan penjelasannya dari panelis kita yang pertama, Pendeta Del Sompotan. Kami persilakan Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Beni Tobing. Pemirsa di mana saja berada, keilahian Yesus Kristus yang pertama yang disampaikan di dalam pelajaran Sekolah Sabat kita berkaitan dengan peristiwa di mana Yesus memberi makan 5.000 orang. Tentunya dari peristiwa ini kita bisa melihat bahwa tidak mudah atau bahkan tidak mungkin untuk memberi makan jumlah orang yang besar. Tetapi oleh karena keilahian Yesus, maka 5.000 orang ini bisa untuk diberi makan. Nah, kita lihat di sini Yohanes pasal 6 ayat 4 dan 5 dengan tegas menyampaikan bahwa situasi di waktu itu ketika Yesus memberi makan 5.000 orang adalah situasi menjelang hari raya Paskah. Hari raya Paskah ini adalah hari peringatan pembebasan dari bangsa Israel atas Mesir. Dan di hari raya Paskah ada anak domba Paskah yang harus disembelih untuk menggantikan anak-anak sulung. Nah, pengorbanan seperti ini sebenarnya melambangkan atau dilambangkan dengan kematian Yesus disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Yesus mati untuk dosa saudara dan saya. Di dalam Alfa Omega Jilid 8 halaman 567, Ellen White menuliskan seperti berikut ini. Ia menanggung pelanggaran dan wajah Bapanya yang disembunyikan sampai hatinya remuk dan kehidupannya hancur. Semua pengorbanan ini dilakukan agar orang-orang berdosa boleh ditebus. Ellen White menggambarkan bagaimana besarnya pengorbanan Tuhan Yesus. Dia rela mati, dia rela disiksa, mengalami penderitaan untuk saya dan saudara yang berdosa.
Selanjutnya di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 14, Injil Yohanes ini kemudian menggambarkan atau memberikan persamaan bagaimana Yesus dengan Musa. Disampaikan di sini bahwa ada beberapa kesejajaran antara peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang dengan peristiwa Musa yang dicatat di dalam kitab Keluaran. Beberapa di antara kesejajaran itu adalah ketika Yesus naik di atas gunung, di dalam Yohanes 6 ayat 3, Musa juga naik di atas gunung, yaitu Gunung Sinai. Yesus menguji Filipus pada saat bangsa Israel diuji juga oleh bangsa Israel diuji di padang gurun. Jadi ada persamaan apa yang dilakukan oleh Yesus dan apa yang dilakukan oleh Musa. Kemudian ada juga soal roti ini yang menjadi inti dari pelajaran ini. Penggandaan roti. Roti yang sedikit kemudian menjadi banyak, digandakan. Itu juga sama, hampir sama dengan yang pernah dilakukan oleh Musa di padang gurun ketika terjadi peristiwa mana. Pengumpulan sisa-sisa makanan juga sama dengan apa yang pernah terjadi pengumpulan mana oleh bangsa Israel. Kalau di dalam cerita Yohanes ini ada 12 bakul sisa, demikian pula di zaman bangsa Israel ketika mereka diberikan mana oleh Tuhan. Nah, kesejajaran antara Yesus dan Musa ini dicatatkan di sini bahwa Yesus adalah nabi yang datang ke dunia ini, sementara Musa adalah juga apa? Nabi. Jadi disinilah titik temu daripada keilahian Yesus. Jadi semua ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Musa yang baru datang untuk membebaskan umatnya. Dengan demikian Yohanes menunjukkan kepada kita lewat pelajaran sekolah Sabat ini bahwa Yesus tidak hanya melakukan tanda dan mujizat, tetapi lebih juga melakukan tanda dan mujizat dalam konteks dia menunjukkan keilahiannya lewat peristiwa tersebut dengan ada hubungannya dengan kesejajaran dengan Musa yang melakukan hal yang sama juga. Nah, di waktu tersebut juga, di waktu itu orang-orang Yudea, tempat di mana Yesus melayani, mereka memiliki kerinduan untuk menantikan seorang Mesias duniawi yang mau membebaskan mereka dari pemerintahan Romawi. Kita ketahui bersama-sama bahwa ada dua hal yang paling sulit yang dihadapi oleh ketika terjadi peperangan, yang dihadapi oleh umat manusia ketika terjadi peperangan, yaitu ketika harus memberikan makan para prajurit, dan yang kedua adalah untuk merawat orang-orang yang menjadi korban daripada perang atau orang-orang yang terluka. Dan di sini saudara-saudara sekalian, mujizat-mujizat Yesus itu yang Yesus lakukan dianggap cocok dengan apa yang menjadi kebutuhan daripada orang-orang di Yudea. Tetapi bukan untuk itu sebenarnya Yesus melakukan mujizat. Yesus melakukan mujizat. Yesus menunjukkan keilahiannya seperti memberi makan 5.000 orang. Ini untuk sebenarnya menggambarkan bahwa dia itu adalah roti hidup. Jadi ada gambaran yang lebih dalam lagi yang mau dimeteraikan kepada orang-orang yang menyaksikan peristiwa mujizat itu, bahwa Yesus mau menggambarkan dirinya sendiri sebagai roti hidup. Dan di dalam Yohanes 6 ayat 35 Yesus berkata, kalau barang siapa datang kepadanya, maka ia tidak akan lapar lagi. Kenapa? Karena dialah roti hidup. Dialah sumber daripada apa? Daripada makanan. Nah, di dalam kitab Injil Yohanes ini ada banyak sekali Yesus menyatakan dirinya. Akulah roti hidup, lalu akulah terang dunia, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup, akulah pokok anggur yang benar. Dan ada beberapa lagi yang lain. Dan ini juga sama ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa. Allah memperkenalkan dirinya, akulah aku. Jadi Yesus adalah akulah aku yang agung ini. Namun memang banyak orang yang tidak memahami akan dirinya. Itulah sebabnya dia menggunakan beberapa instrumen seperti roti, anggur, jalan, dan lain sebagainya untuk lebih melekatkan
akan dirinya untuk diterima oleh orang-orang di waktu itu. Ellen White menuliskan di dalam Alpha Omega Jilid 5 halaman 415, walaupun banyak hal yang telah dilakukan Yesus untuk memperkenalkan dirinya dalam bahasa-bahasa manusia, toh masih banyak orang yang menolak dia. Masih banyak orang yang tidak percaya akan dia. Dan bahkan masih banyak orang yang menggunakan mujizat itu untuk mencari keuntungan materi. Hal-hal yang bersifat sementara. Sementara Yesus ini melakukan itu semua untuk mengarahkan kita kepada hal-hal yang bersifat kekekalan. Yang kedua, dari peristiwa bagaimana Yesus menunjukkan keilahiannya lewat mujizat, yaitu ketika Yesus menyembuhkan orang yang buta. Di dalam pelajaran sekolah Sabat kita, di waktu itu ada satu kepercayaan yang terbentuk di masyarakat, bahkan itu juga terbentuk di kalangan para murid, bahwa ada hubungan yang erat antara penyakit dan dosa. Artinya ketika seseorang mengalami penyakit, maka orang tersebut sudah pasti melakukan dosa. Ini ada hubungan yang sangat erat dan itu dipercayai di zaman itu. Tetapi kisah Ayub seharusnya membuat kita waspada apakah hubungan seperti itu selalu terjadi atau tidak. Kita tahu bahwa kisah Ayub bukanlah karena dosa terjadi sakit dan penyakit atau musibah di dalam kehidupan Ayub. Nah, dari sini ada sudut pandang yang lain yang Yesus ingin luruskan kepada kita. Tapi apapun itu, sakit dan penyakit itu ada supaya boleh kita melihat ada mujizat yang dapat terjadi. Jangan kita membatasi diri untuk tidak melihat mujizat-mujizat di zaman ini. Sakit dan penyakit itu boleh ada, tetapi disitulah kita boleh melihat mujizat kesembuhan yang Yesus lakukan. Dan di sini ceritanya adalah ketika orang buta itu, orang buta itu disembuhkan oleh Yesus. Pada waktu dulu zaman penciptaan dunia ini, Yesus membentuk manusia itu dari debu tanah di dalam Kejadian 2 ayat 7. Nah, sama seperti Yesus membuat tanah liat untuk memberikan apa yang hilang dari rahim orang buta tersebut. Di dalam kitab Injil yang lain, Matius, Markus, Lukas, dan kisah-kisah mujizat-mujizat itu dituliskan di sana mengikuti pola yang sama. Polanya adalah sebagai berikut. Pengungkapan masalah, kemudian dibawa kepada Yesus, lalu kemudian terjadi yang namanya penyembuhan, dan pengakuan akan kesembuhan itu dengan memuji Tuhan. Di semua kitab Injil yang ada di dalam Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, polanya sama. Ketika ada masalah dibawa pada Yesus, dan ketika dibawa pada Yesus terjadi penyembuhan. Setelah penyembuhan ada pengakuan dan ada puji-pujian atas kesembuhan atau ucapan syukur atas kesembuhan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes pasal 9 ini, urutan itu diselesaikan di dalam Yohanes pasal 9 ayat 7. Namun ciri khas daripada Yohanes ini agak unik, bahwa signifikansi mujizat menjadi titik diskusi yang lebih luas yang mengarah pada interaksi yang panjang antara orang yang disembuhkan dengan para pemimpin agama. Jadi sekarang isunya bergeser antara orang yang disembuhkan ini dengan pemimpin-pemimpin agama yang hidup pada waktu itu. Diskusi yang sangat menarik berkisar pada dua konsep yang saling bertolak belakang antara dosa dan perbuatan Allah, antara kebutaan dan penglihatan. Tetapi apapun itu, di sini kita bisa melihat bahwa Yesus juga adalah terang. Dia menghalau kegelapan dan dia menggantikan itu dengan terang. Itu sebabnya dia berkata, akulah terang dunia. Saya kira ini dua mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus yang menunjukkan keilahiannya. Bagian yang pertama adalah 5.000 orang, Yesus memberikan makan 5.000 orang. Dan bagian yang kedua, penyembuhan orang buta. Bagian yang pertama ada kisah penyembuhan orang buta, ini juga menunjukkan mujizat keilahian dari Yesus. Baik, terima kasih Pendeta Del, sudah dijelaskan dengan ringkas dan
jelas kepada kita semua bagaimana Yesus menunjukkan keilahiannya dan Yohanes melihat konsep itu, kemudian dia tuliskan untuk mengangkat tema keilahian daripada Yesus Kristus. Kita bersyukur bagaimana Yesus adalah memakai kata akulah yang menyatakan keilahiannya secara jelas bagi mereka yang percaya. Tapi bagi mereka yang tidak percaya, justru itu akan membuat mereka semakin percaya. Itu sebabnya tadi ayat inti yang sudah saya bacakan, percayakah engkau akan hal ini? Kita akan mendengarkan pembahasan lebih lanjut yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Abri Santoso. Kami persilakan Pendeta. Ya, terima kasih Pendeta Abri Tobing. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pendeta Del. Jadi kita lihat bahwa Yohanes ini mencoba meyakinkan seluruh pembacanya bahwa Yesus itu adalah Allah. Bahwa dia itu bukan manusia biasa. Dia itu Allah yang luar biasa. Dan itu dia tekankan berkali-kali. Dan di Yohanes pasal 9 ini, inilah satu-satunya dari semua yang diungkapkan oleh Yohanes, di mana Yesus bukan pemeran utama. Di Yohanes pasal 9. Kenapa? Dia memerlukan 41 ayat untuk menjelaskan pertentangan orang Farisi itu tentang orang buta ini. 41 ayat cukup panjang untuk menjelaskan yang bukan Yesus. Tetapi ada Yesus dalamnya. Yang pertama adalah mereka tuduh Yesus orang berdosa karena menyembuhkan orang menjadi sahabat. Lalu yang kedua, mereka juga tuduh yang kedua bahwa orang yang buta ini berdosa. Kan dia buta. Berarti ada pengaruh seperti yang Pendeta disampaikan tadi. Karena dosanya membuat dia lahir buta. Nah, ini kontroversi ini yang diangkat oleh Yohanes untuk menunjukkan Yesus itu Allah, tapi dari sisi orang buta ini. Bagaimana Yohanes membandingkan antara orang buta yang belum pernah melihat terang sejak dari lahirnya, belum pernah melihat benda apapun dalam bentuk-bentuknya, kemudian dibandingkan orang Farisi yang lahir bisa melihat tapi buta, melihat keajaiban yang Yesus buat. Ada berapa banyak orang yang bisa melihat tetapi buta, tidak kenal Tuhan, tidak kenal Yesus, tidak percaya pada Yesus. Banyak. Maka Yohanes mengungkapkan ini, bahwa kisah orang buta sejak lahirnya diangkat dari sebuah teologi orang Yahudi yang juga mungkin muncul dalam teologi orang Kristen zaman sekarang atau masyarakat modern, bahwa kalau orang itu kena musibah, kena celaka, ada hubungan dengan dosanya. Bukankah itu teologi banyak orang? Dan Yesus jawab, tidak benar teologi seperti itu. Yesus katakan bukan dia, bukan juga orangnya, bukan juga orang tuanya, tetapi karena kemuliaan Allah akan ditunjukkan melalui peristiwa dia. Amin. Jadi Yohanes mengangkat dalam peristiwa apapun, Yesus Allah itu akan dapat dilihat oleh banyak orang. Termasuk oleh orang buta yang tidak pernah melihat. Termasuk oleh orang Farisi yang sudah melihat, tetapi menjadi buta, tidak melihat apa-apa. Jadi inilah yang sangat ironi. Orang buta bisa melihat Yesus, tetapi orang Farisi yang bisa melihat, dia buta, tidak mengenal Yesus bahwa dia adalah Allah. Dan ada banyak orang yang mungkin membaca kisah 9, ada banyak orang yang membaca kitab Yohanes, tidak menemukan Yesus di sana. Kenapa? Karena dia menggunakan kacamata pandang orang Farisi. Bukankah orang Farisi yang ada zaman dahulu berkembang zaman sekarang juga mengatakan, oh tidak, yang disalibkan itu bukan Yesus, tetapi itu Yudas Iskariot yang mereka pikir itu Yesus, dan mereka tangkap, mereka salibkan. Lalu Yesus berubah wujud menjadi seperti Yudas Iskariot sehingga dia selamat. Bukankah itu konteks yang sama? Orang Farisi zaman dahulu, orang Farisi zaman sekarang, mereka mencoba membuat dalih untuk membutakan mata mereka sehingga mereka tidak melihat bahwa dia, Yesus adalah Allah. Kita lihat di sini, sehingga akhirnya mereka, orang Farisi itu sendiri, terpecah mereka antara pandangannya kepada Yesus mereka. Dan akhirnya mereka berkata, tidak tahu dari mana Yesus berasal. Dan luar biasa, orang buta yang buta sejak lahirnya itu, dia katakan, yang aku tahu adalah, aku lahir buta, tetapi sekarang aku bisa melihat.
Itu sebuah kesaksian yang kuat mementahkan semua tuduhan orang-orang Farisi. Bahwa orang buta yang sejak lahirnya buta ini kemudian bisa melihat hanya oleh karena perbuatan Yesus Kristus. Maka orang buta ini secara tidak kentara dia mengatakan dia ini bukan manusia biasa. Maka dia katakan, apakah dia orang berdosa atau tidak saya tidak tahu. Tetapi yang saya tahu adalah saya dulunya buta dan sekarang dapat melihat. Itu sebuah kesaksian. Bagaimana kehidupan saya yang dulu penuh dosa sekarang berubah oleh karena Yesus. Itu cukup meyakinkan kepada banyak orang yang tidak percaya. Dan itu yang dibuat juga oleh orang buta ini. Jadi inilah sebuah ironi yang terjadi. Bahwa orang buta ini bisa melihat Yesus, percaya kepada Yesus. Tetapi orang Farisi yang tidak buta ini menjadi buta secara rohani. Ada banyak orang zaman sekarang juga mungkin bisa melihat. Tetapi mata rohaninya buta. Tetapi ada banyak orang yang buta secara fisik dalam dunia ini. Mata rohaninya semakin terbuka dan melihat Yesus dengan jelas dalam segala apapun yang dirasakan dalam dunia ini. Mungkin berkat-berkat yang kita rasakan. Mungkin pergumulan yang kita menangkan bersama dengan Tuhan. Ada banyak orang merasa kesusahan, penderitaan ini membuat mereka lupa sama Tuhan, membuat mereka tidak percaya sama Tuhan. Tetapi bagi beberapa orang yang lain, seperti orang buta lahirnya ini, ketika mengalami banyak penderitaan, justru mereka katakan, di sini saya semakin yakin, Tuhan Yesus itu adalah Allah. Amin. Kemudian kita lihat berikutnya peristiwa adalah tentang Lazarus. Ini juga sebuah peristiwa, bahwa kadangkala ketika Tuhan menjawab doa itu bisa Tuhan jawab iya, Tuhan bisa jawab tidak, Tuhan bisa jawab tunggu dulu. Dan seringkali kita berpikir bahwa jawaban tunggu dulu itu salah satu jawaban yang melemahkan. Tetapi dalam kisah Lazarus ini, ketika Tuhan menjawab tunggu dulu, ada kuasa besar, mukjizat yang Tuhan mau tunjukkan di sana. Seringkali terjadi. Kadang-kadang kita berdoa sudah begitu lama, tapi Tuhan jawabnya berapa tahun kemudian. Kita mungkin juga udah lupa mendoakan itu lagi. Tetapi Tuhan jawab. Dan kita pikir, oh iya ya, Tuhan baru jawab sekarang ya, kenapa ya? Dan kita rasakan lebih hebat, lebih luar biasa Tuhan jawab sekarang ini dibanding kalau Tuhan jawab di waktu tahun-tahun yang lalu. Dan itu terjadi kepada peristiwa Lazarus. Bagaimana berita duka terjadi tentang sahabat karib Yesus, yaitu Lazarus yang sakit. Bagaimana akhirnya keluarganya Marta dan Maria menangis pada waktu itu dan berkata, pasti saudaraku Lazarus tidak akan mati seandainya Tuhan hadir sebelumnya. Dan kemudian kita juga melihat bagaimana Yesus juga menangis pada waktu itu. Ini adalah sebuah ungkapan yang luar biasa. Kalau Yesus menangis karena Lazarus mati, tidak mungkin. Kenapa? Karena sebentar lagi Yesus mau bangkitkan. Berarti Yesus, dia menangis bukan karena Lazarus mati. Dia menangis karena ada begitu banyak orang yang melihat tapi tidak percaya. Sudah melihat begitu banyak mukjizat tapi tidak percaya. Bayangkan orang Israel. Orang Israel ini adalah orang-orang yang menyaksikan banyak. Melihat Musa, tongkatnya berubah jadi ular. Dipegang oleh Musa kembali dan ular itu berubah menjadi tongkat kembali. Itu mukjizat. Kemudian di kiri kanan gunung batu yang tinggi. Di belakang mereka tentara Mesir yang mengejar dengan Fir'aun. Di depan mereka Laut Merah. Itu sebuah masalah buat mereka. Dan Tuhan membuka Laut Merah. Dan mereka berjalan di tengah laut itu. Melewati Laut Merah. Menyeberangi Laut Merah. Itu adalah mukjizat. Siang dan malam Tuhan menuntun bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api. Itu mukjizat. Ketika mereka kehausan, Tuhan kasih air. Begitu banyak mukjizat Tuhan berikan. Bahkan Tuhan berikan roti mana kepada mereka. Setiap hari Tuhan berikan roti itu mencukupkan kebutuhan mereka. Dengan pemeliharaan Tuhan juga pada hari Sabat. Apa itu kurang membuat mereka yakin? Tapi terbukti mereka berapa kali memberontak sama Tuhan. Ketika ada mukjizat, mereka percaya. Begitu lama gak ada mukjizat, mereka memberontak lagi kepada Tuhan. Itulah mengapa Yesus katakan dalam Yohanes 11 ayat 40, Yesus katakan, jawab Yesus, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kalau kita percaya, maka akan terjadi mukjizat. Yang terbalik adalah banyak orang itu
Nunggu mujizat baru apa? Baru percaya. Tuhan, kalau saya punya penyakit yang parah, Tuhan sembuhkan, saya mau percaya. Tuhan, kalau saya dapat jodoh pemberian Tuhan, saya baru percaya sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan kasih sama saya pekerjaan, udah lama nganggur Tuhan ini, Tuhan kasih pekerjaan, saya mau percaya sama Tuhan. Iman seperti ini iman yang dangkal. Maka sebentar kemudian akan lupa sama Tuhan. Dan inilah yang kita lihat dalam kehidupan kita. Bahwa ketika memberikan kebangkitan kepada Lazarus, Tuhan tidak hanya menunjukkan bahwa dia adalah akulah kebangkitan hidup. Tetapi dia juga membuka mata rohani banyak orang yang ingin melihat mujizat setiap hari dalam kehidupannya, tetapi hanya menunggu-nunggu saja. Tidak ada percayanya, tidak ada imannya, tidak ada kesungguh-sungguhannya. Sehingga akhirnya lama-kelamaan kemudian apa? Meninggalkan Tuhan seperti itu. Dan Yesus juga mengungkapkan ketika dia menyembuhkan orang buta itu, dialah terang dunia itu. Jadi dua tema ini dijawab oleh Yesus dalam peristiwa mujizat yang dia lakukan. Bahwa dia terang dunia yang bisa memberikan terang kepada semua. Dan juga dia adalah kebangkitan hidup. Sehingga tidak masalah bagi Yesus. Sudah 4 hari dalam kubur, sudah membusuk, tidak masalah. 4 hari sudah membusuk. Maka ketika mungkin ada ribuan tahun, atau ratusan tahun, atau puluhan tahun, saudara kita yang sudah meninggal dunia, tokoh Alkitab yang sudah meninggal dunia, nggak masalah buat Tuhan. Tuhan dapat membangkitkan dengan tubuh yang baru. Ini janji Tuhan yang luar biasa yang memberikan pertolongan kepada kita. Jadi yang berikutnya adalah Yesus kembali mengulangi, dia Allah. Maka dia dengan firman-Nya, dengan katanya, by word, dia menunjukkan kuasa ilahinya. Amen. Seperti dalam kitab Kejadian, Tuhan menciptakan terang, Tuhan menciptakan cakrawala hanya dengan berfirman. Maka ketika dia ada di dunia ini, Yesus juga menunjukkan dengan berfirman, dosamu diampuni, angkatlah tilammu. Dan terjadi. Dengan firman juga, Yesus dialah Allah, memberikan kuasa ilahinya nampak dan dilihat oleh banyak orang. Ini dia, saya lihat Pendeta Tobing dan Pendeta Del, bahwa Yesus sebagai Allah yang ilahi sangat kelihatan jelas di dalam kitab Yohanes ini. Amin. Baik pemirsa yang kami kasihi, demikianlah penjelasan yang sudah sangat jelas. Sekalipun ketika Yesus menyembuhkan orang buta itu, orang-orang di zaman itu menyalahkan Yesus karena dia melanggar hari Sabat. Tetapi sebenarnya itu tidak berdasarkan kitab suci, hanya berdasarkan tradisi. Itu sebabnya Yesus sebenarnya tidak bersalah dan tidak berdosa akan hal ini. Itu sebabnya Yesus bukan hanya menghidupkan, tetapi Yesus adalah sumber hidup itu juga. Kita bersyukur bahwa Yesus adalah Allah yang rela menjelma menjadi manusia dan hidup di antara kita. Baik, sebagai akhir dari pelajaran diskusi sekolah sahabat kita, kami mohon kedua panelis kami untuk bisa memberikan closing statement mereka. Pendeta Del dahulu. Baik, terima kasih. Sebagai closing statement dari saya lewat pelajaran ini, pemirsa di rumah, kita semakin diteguhkan bahwa Tuhan Yesus kita adalah Allah. Lewat 3 peristiwa paling tidak di dalam pelajaran kita minggu ini, bahwa dia adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Dia adalah roti hidup, akulah roti hidup, kata Yesus. Dia memberi makan 5.000 orang. Amen. Akulah terang dunia, dia menyembuhkan orang yang buta. Amen. Dan juga dia berujar, akulah kebangkitan dan hidup. Dia membangkitkan Lazarus yang telah 4 hari di dalam kubur, dia sanggup untuk bangkitkan. Apalagi yang perlu kita ragukan dari Yesus sebagai pribadi yang berasal dari sorga, keilahiannya nampak jelas di dalam kitab Injil Yohanes ini. Amin. Baik, kami persilakan Pendeta Abri closing statement-nya. Ya, mungkin closing statement dari saya adalah bahwa ada 2 kata, yaitu buta dan mati. Apakah kita buta? Apakah kita mati secara rohani? Kalau kita buta secara rohani, maka kita hampir sama dengan orang-orang Farisi, yang kita mungkin bisa melihat, tetapi kita nggak bisa melihat bahwa Tuhan memberkati kita selama ini, bahwa Tuhan menunjukkan kuasanya sampai hari ini, yang dapat kita lihat dalam setiap kehidupan kita. Maka kita cobalah
bahwa Yesus sanggup menyembuhkan kebutaan rohani kita. Dia sanggup. Dia yang sanggup memberikan kesembuhan kepada orang yang buta selahirnya. Dia juga sanggup untuk membukakan mata rohani kita agar kita boleh melihat bahwa Dia sungguh Allah yang benar. Dan kemudian, apa kita mati rohani? Kita mungkin juga nggak rasa, kita nggak pikir bahwa semua firman Tuhan, semua amaran itu kepada orang lain. Kita nggak arahkan kepada diri kita. Kita berpikir bahwa kita sempurna. Tetapi padahal kita adalah seorang yang mungkin mati rohani. Oleh karena itu, marilah kita datang sama Tuhan. Kita melihat diri kita masing-masing. Apakah saya mungkin kurang mengenal Tuhan dengan baik? Dan percaya seperti Yesus membangkitkan Lazarus, maka kita yang mungkin bertahun-tahun dalam kondisi yang kurang percaya, meskipun banyak berkat, meskipun banyak pergumulan yang kita sudah menang, dan kita juga masih belum percaya, hari ini Yohanes membawa kepada kita untuk percaya bahwa Yesus, Dia adalah Allah yang sesungguhnya. Dialah pencipta langit dan bumi, alam semesta, dan Dialah yang menjelma manusia untuk menebus Anda dan saya. Percayalah, dan kita akan mendapat hidup seterusnya dan selama-lamanya. Tuhan berkati kita. Amin. Amin. Sekalipun Musa sebagai nabi yang hebat, dan ketika Yesus melayani juga digambarkan sebagai nabi seperti Musa. Tapi jangan lupa, Musa hanyalah tipologi daripada Yesus Kristus. Karena yang asli dari pelayanan dan kehebatan itu adalah diwujudkan langsung oleh Allah melalui ketika Dia berinkarnasi menjadi Yesus Kristus. Itu sebabnya percayalah kepada Yesus bukan sekedar sebagai nabi, tapi Yesus adalah Tuhan, Mesias yang rela datang ke dunia untuk saya dan saudara. Apalagi yang Anda ragukan, keselamatan ada di dalam Yesus. Percayalah dan engkau akan hidup. Amin. Kita tutup diskusi Sekolah Sabat ini melalui doa oleh hamba Tuhan Pendeta Abri Santoso. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, Allah kami yang penuh kasih, terima kasih melalui pekabaran dalam kitab Yohanes, dalam pelajaran Sekolah Sabat yang kedua ini, boleh menolong kami untuk melihat apa yang dilihat oleh Yohanes yang terkasih. Bagaimana tanda-tanda mujizat yang Kau lakukan memberikan bukti bahwa Engkau adalah Allah yang ilahi. Engkau adalah Allah kami, Allah pencipta, Allah pemberi hidup, Allah yang akan datang lagi yang kedua kali untuk menebus kami, untuk memberikan keselamatan kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati menolong kami senantiasa. Seluruh pemirsa akan mendapatkan berkat istimewa. Oleh karena apa yang dipercaya oleh Yohanes yang terkasih akan juga menjadi kepercayaan kami. Bahwa Tuhan Yesus sungguh ada, Tuhan Yesus sungguh adalah Allah itu. Dan Tuhan Yesus adalah penyembuh, penolong, pembuat mujizat, dan juga Allah yang akan memberkati setiap kehidupan kami dengan banyak mujizat, bahkan membangkitkan kami ketika Tuhan datang yang kedua kali nantinya. Terima kasih Bapa, memberkati semua yang sudah melayani, baik kru yang ada di Voice of Seven di studio ini maupun juga kami semua yang selalu bergiliran melayani. Diberkati Tuhan dalam setiap kehidupan, dan seluruh pemirsa diberkati Tuhan oleh karena kasih kuasa Tuhan. Memberkati kami semua setia dan semakin percaya sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami hidup, yang memberkati kami semua dan mengampuni dosa-dosa kami. Amin. Amin. Terima kasih kepada kedua panelis kita, yaitu Pendeta Dale Sompotan dan juga Pendeta Abri Santoso. Pemirsa, sampai bertemu di panel-panel diskusi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.